Siapa yang akan datang ke sini? Bang, minta bantu foto ya aku. Ini, Nggak diangkat kan? ini live. Aku minta foto pakai HP ya bang. Nanti bagi ya. Diangkat dong yang ini. Kalau di lantai. Pak, diawat dulu Pak. Sampai lagi diangkat. Angkat bawahnya sih. Waduh beratnya. Kan bisa. Nggak seberat utang negara kok Pak. Aman. Utang negara lebih berat Pak. Apalagi ditambah IKN kan nanti kan. Saya terima ya. Enak kan? Digaji dari utang IKN Pak. Ayo Pak, kita angkat sama-sama ini sama ujungnya. Pak, mau ada diangkat nggak ini? Tolong dong, banyak nih kayaknya orang. Nah, boleh diterima Pak. Agak tinggi nih, biar kelihatan nih. Lagi awas. Ya sudah. Sini Bang. Ah, udah. Saya sudah terima ya, rekan-rekan sekalian ya. Saya sudah terima. Makasih Pak. Ya. Ya, Badan Otorita IKN menang perlombaan Pak ini. ya. Menang perlombaan. Perlombaan dalam merusak alam. Merusak Teluk Balikpapan Pak. Merusak Teluk Balikpapan. Bapak apa-apa tahu nggak sih? Itu fakta. Bapak mau jalan-jalan nggak? Saya bawa ini. Mana toa? Cari lagi. Nutup aja kan. Bangker sama aja loh beli awal. Oke teman-teman, sebenarnya kita tidak perlu berterima kasih apa yang sudah diterima oleh mereka, karena itu sebenarnya predikat yang sudah seharusnya mereka terima. Bahkan klarifikasi yang mereka berikan itu hanya argumentasi yang tidak ada data dan fakta yang sebenarnya. Setiap mereka 1 bulan berjanji akan melaksanakan ini, akan melaksanakan itu, akan tercapai ini, akan tercapai itu. Tapi 1 bulan kemudian juga mereka membantah bahwa pembangunan itu akan terhambat, pembangunan itu tertunda. Jadi bahasa-bahasa mereka itu hanya bahasa-bahasa yang dibuat-buat seolah-olah kita ini sedang dalam proses pembangunan yang sedang baik-baik saja. Kita sebenarnya tidak ingin Bapak dan Ibu sekalian, Bapak yang sedang bekerja untuk menafkahi keluarga, untuk menafkahi anaknya, untuk membantu anaknya sekolah, untuk mengantar anaknya sekolah dan segala macam. Kita tidak ingin sebenarnya IKN itu mengambil anggaran-anggaran untuk membantu anak kita supaya anak kita tetap sehat, supaya gaji-gaji kita terbayar dengan lunas, supaya anggaran-anggaran yang lainnya, perbaikan jalan, fasilitas umum itu sekarang tersedot semuanya untuk pembangunan IKN. Hari ini kita mencium sebenarnya bau-bau kolonialisme itu bukan ada di gedung yang lama, tapi sesungguhnya kolonialisme itu hadir dalam bentuk negara hari ini yang sekarang menanjak kukunya di dalam bumi Kalimantan hari ini. Kolonialisme itu bukan sekedar bangunan. Kolonialisme itu adalah pikiran yang selama ini seolah-olah kita yang menyampaikan pendapat itu adalah hambatan-hambatan yang harus disingkirkan, hambatan-hambatan yang perasaan-perasaan kita tidak diakui. Anak-anak kita sakit, rumah sakit mahal, biaya buku mahal, bensin langka, lalu yang diurus IKN. Bapak Ibu merasakan itu semua, tapi kita tidak berani marah. Pertamina tiap hari orang bilang Balikpapan ini kota minyak, tapi tiap hari kita antri minyak. Kalimantan Timur dibilang batu bara terbanyak, tapi setiap hari ada kampung-kampung yang masih belum terlalu listrik. Tapi yang diurus IKN, 79 triliun sudah uang mengalir ke sana. Artinya bahwa anggaran itu sebenarnya tidak susah untuk dikeluarkan kepada rakyat, tapi melawan mereka yang sebenarnya tidak ingin mengeluarkan uang itu untuk kepada kita semuanya, untuk pembiayaan fasilitas sekolah, untuk peningkatan rumah sakit dan segala macamnya. Justru yang dihambur-hamburkan untuk meningkatkan gaji kementerian, penyewaan kendaraan-kendaraan privat, penyewaan segala macam transportasi, bahkan memodifikasi cuaca agar penyelenggaraan negara tetap terlaksana dengan aman. Padahal beberapa bulan yang lalu kita masyarakat Balikpapan dihimbau mandi sehari 1 kali. Itu apakah
ringan atau bukan? Mati satu hari sekali gara-gara susah air. Padahal bisa saja kalau memang negara memang mau dikasih cuaca supaya Balikpapan itu bisa ngadir hujan terlalu. Tapi hari ini memang kebijakan negara yang tidak pernah berpihak kepada kita. Teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa kolonialisme itu hadir dalam bentuk otorita IKN hari ini. Otorita IKN kolonialisme negara. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir, teman-teman timnas yang sudah hadir. Selamat bekerja dan semangat menambah utang untuk bapak-bapak yang sudah bekerja di dalam sana. Terima kasih. Aku save ya, Mbak. Wilayah Indonesia, maka ini kan kita bisa mengatakan sebagai logika meteran, makin tengah makin sejahtera. Persoalan utama Indonesia bukanlah di mana letak ibu kotanya, tapi bagaimana watak daripada aparat pejabat negara. Mungkin seperti itu kawan-kawan. Terima kasih. Oke, terima kasih kawan Haji telah menyampaikan orasinya. Ya, kawan-kawan, tadi sudah kita lihat bagaimana sikap dan karakteristik negara dan pemerintah kita ketika kita ingin menyampaikan pendapat kita, kritikan kita terhadap negara, lantas kita langsung diusir. Mereka tidak tahu bahwa semua itu adalah hasil dari perjuangan rakyat, hasil dari jerih payah rakyat membayar mereka untuk hadir di sini. Dan memang sejak awal negara ataupun otorita dan pemerintah kita sama sekali tidak berpihak pada rakyat ketika ingin menentukan perpindahan ibu kota, kawan-kawan. Justru harusnya negara lebih berpihak dan melihat bagaimana kondisi masyarakat hari ini yang sudah sangat payah sekali dari sisi ekonomi dan sosialnya, kawan-kawan. Namun negara tidak melihat itu. Justru mereka hanya melihat kepentingan mereka tanpa mempertimbangkan bagaimana kehidupan masyarakat. Kalimantan Timur sudah sejak lama babak belur dihancurkan dari lingkungan sekitarnya karena banyaknya industri-industri ekstraksi yang beroperasi di Kalimantan Timur, kawan-kawan. Nah, untuk itu di sini kami akan berikan orasi lanjutan dari kawan-kawan kami. Kepada Bang Hussein kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat yang melawan. Hidup. Saya setidaknya sudah ada 4 kali di kantor Badan Otorita IKN Nusantara ini. 2 kali datang secara ofisial, kami menyampaikan ada sebuah peristiwa itu Balikpapan yang mana itu adalah proyek-proyek ibu kota Nusantara. Infrastruktur jalan tol, infrastruktur pelabuhan, itu setidaknya ada 20 titik kawasan mangrove yang dibabat oleh IKN. Kami di awal sudah menyatakan bahwa ada persoalan yang tidak mampu diselesaikan oleh Badan Otorita. Bagaimana spekulan lahan secara seperti sudah menjamur dan masif sekali. Bayangkan kalau Balikpapan yang notabene kawasan esensial mangrove itu diklaim kepemilikannya oleh sebagian institusi Polri, institusi TNI, Angkatan Darat dan lain-lain. Itu kawasan-kawasan esensial, kawasan-kawasan keramat, kawasan-kawasan bagi lingkungan hidup adalah kawasan-kawasan yang penting. Tapi kawasan-kawasan setelah diklaim kepemilikannya oleh institusi Polri atau institusi TNI, dan juga spekulan lahan yang luar biasa. Setiap jengkal di Teluk Balikpapan saat ini sudah dikepemilikan secara pribadi. Padahal kawasan tersebut adalah kawasan penting bagi lingkungan hidup. Di awal pembangunan DT atau jalan tol kami sudah meminta secara ofisial terkait AMDAL dan izin lingkungan. Tapi detik ini kami tidak mendapatkan itu. Apakah ini yang dibilang fasilitatif? Itu dokumen publik yang harus dimiliki bagi proyek-proyek yang mengancam tentang alam. Di sana adalah mangrove primer, mangrove alami.
Tapi faktanya mereka dengan semena-mena dengan gerusak-gerusuk mendorong kawasan-kawasan tersebut, kawasan-kawasan penting itu bagi proyek-proyek penunjang ibu kota negara. Dan hari ini tidak hanya di pesisir, di ruang pesisir tidak hanya berdampak pembangunan IKN, tapi fakta-fakta di lapangan ada masyarakat adat, khususnya masyarakat adat di Pemaluan, ada masyarakat yang hari ini mereka dilakukan pembebasan, tapi ternyata mereka tidak mau dan uangnya itu dititipkan ke pengadilan. Apakah ini adil? Masyarakat kecil yang awan terhadap hukum, ini tidak masuk akal, kawan-kawan. Saya secara pribadi, teriakan saya ini tidak ada hubungannya dengan dukung-mendukung atau tolak menolak ibu kota negara. Tapi ketika proses pembangunan itu mengabaikan keselamatan warga, mengabaikan fungsi lingkungan, itu yang kami teriakan, itu yang kami lawan. Mungkin saya sekian, lanjutkan ya teman-teman. Kawan-kawan, pada hari ini dengan jelas kita melihat 2 hari lagi adalah hari peringatan ke-79 tahun Republik ini mendeklar dirinya sebagai negara demokrasi, sebagai negara yang merdeka, sebagai negara yang bebas mengekspresikan pendapatnya. Sayangnya, beberapa menit lalu kita menyaksikan bagaimana negara melalui representasi Badan Otorita Ibu Kota Nusantara menggeser posisi penyampaian pendapat kita dari gerbang menuju ke pinggir jalan. Padahal 72 triliun uang rakyat melalui APBN digunakan untuk membiayai orang-orang tersebut. Uang dari pajak rakyat, uang dari perempuan, uang dari petani, dari nelayan digunakan untuk membiayai orang-orang tersebut. Pajak-pajak kita secara tidak terbuka, tidak diinformasikan kepada kita, tetapi digunakan untuk apa? Membiayai mega proyek yang besar, yang terus menggusur, yang terus menggilas, yang menyingkirkan masyarakat adat dan tidak melindungi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena terbukti mega proyek ini justru turut menghancurkan pulau-pulau lain. Pada hari ini, kita layaknya 17 Agustus, perlombaan selalu memberikan hadiah-hadiah kepada pemenangnya. Maka, pada kesempatan ini, kita ingin memberikan penghargaan sederhana. Penghargaan yang kami buat tidak pakai APBN, tentu saja. Kami buat sederhana, kami tunjukkan bagaimana negara. Mungkin Bapak dari Perubahan ada dengar gitu ya. Ini terus merampas uang Kita atas penindasan dan intimidasi yang dilakukan oleh negara atas dalih pembangunan yang hanya diuntungkan oleh segelintir orang saja. Dan ini sangat miris kalau kita lihat bagaimana detik-detik upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang hanya menghitung hari. Namun kalau kita lihat bagaimana negara ada posisi masyarakat hari ini sudah sangat-sangat miris sekali mengalami penindasan-penindasan yang dialami masyarakat, kawan-kawan. Bapak-bapak yang terhormat, ini hanya sebentar Bapak, kita hanya sebentar saja.
Bapak, kami hanya ingin menyerahkan secara simbolis saja Bapak, tidak ada hal yang lain. Ke depan 15 sini. Abon-abonnya coba begini lah abonnya. Ini sudah di dalam. Enggak. Dasar hukumnya kenapa kita tidak boleh melakukan pemberian ini kan tidak ada anarkisme. Kantor otorita yang mana sih Pak? Kantor otorita yang mana? Saya tanya kantor otorita yang mana? Maksudnya Pak? Di dalam kan? Ya maksudnya kan nggak ada. Saya pengen tahu dasarnya kenapa ada pelarangan. Karena kita hanya simbolis, ambil foto, menyatakan pendapat seperti itu aja Pak. Bapak baru begini kan aja udah pergi gitu Pak. Ini ada suratnya, pemberitahuannya 3 hari sebelum aksi. Ya elah, kantor kita yang biayain, kita juga. Kawan-kawan, mari kita lihat. Memang sangat-sangat tragis kalau kita lihat bagaimana sikap negara yang hari ini, yang katanya otorita kantor yang mengikuti milik masyarakat, kita sendiri sebagai warga negara tidak diperbolehkan masuk, kawan-kawan. Dan ini memang sangat-sangat meyakinkan bahwa bagaimana pemerintah kita hari ini memang sangat-sangat tidak peduli dan tidak berpihak kepada masyarakat hari ini, kawan-kawan. Dan jangan jelas sekali bahwa pembangunan IKN ini memang sangat jauh daripada yang namanya hal-hal kemanusiaan, kawan-kawan. Ya, mungkin di sini kami persilakan teman-teman untuk menyampaikan orasinya. Dia kamu sama Judika pegang ini. Terima kasih kepada koordinator lapangan. Kawan-kawan, hari ini kita mencoba untuk menyampaikan pendapat dalam berbagai bentuk ekspresi. Salah satu ekspresinya adalah kita memberikan sebuah piala cindramata penghargaan kepada otorita IKN yang kita anggap sebagai pemain terbaik dalam perampasan ruang hidup. Konteks pembangunan IKN, jika kita melihat tagline-nya hari ini adalah kota keberlanjutan, namun pada tataran implementasinya kita tidak melihat itu secara gamblang dan nyata. Banyak peristiwa dan banyak wilayah yang menjadi korban atau wilayah yang dikorbankan, bahkan hak sosial ekonomi masyarakat itu cenderung terampas. Kemudian baru saja kita pun dapat melihat bahwa watak daripada pemerintah, kita melihat bahwa tidak ada kebebasan berekspresi dalam menyampaikan pendapat. Bahkan hanya sekedar untuk mengambil foto, dokumentasi di kantor otorita itu tidak diperbolehkan. Bahkan kita diusir dan diboyong keluar. Dan ini kan kita bisa melihat dari sini kawan-kawan bahwa inilah sebenarnya watak-watak atau bentuk-bentuk yang sebenarnya kita tidak melihat adanya kepentingan masyarakat di sini. Kemudian berbicara tentang ibu kota negara, pada tanggal 17 Agustus nanti akan dihelat atau digelar upacara 17 Agustus sebagai momentum kemerdekaan bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Namun pertanyaannya adalah apakah perhelatan itu sudah nyata dan sudah seyogyanya dilakukan ketika di waktu yang bersamaan kita melihat banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat atau kawan-kawan kita yang masih jauh dari kata merdeka. Boleh jadi di luar sana masih ada keluarga yang untuk makan saja masih perlu berhutang kepada tetangganya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Boleh saja ada di luar sana masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan akses kesehatan harus berhutang. Jadi kalau kita melihat kepentingan daripada masyarakat tidaklah terakomodir dengan baik dan benar. Bahkan kalau kita
kita melihat juga kawan-kawan, angka banyak tidak sekolah itu masih cukup banyak di wilayah Kalimantan khususnya. Pertanyaannya, ibu kota negara untuk siapa? Semoga hari ini bisa menjadi pengingat bahwa Otorita IKN adalah aktor sebagai pemain terbaik dalam perampasan ruang hidup. Kita tidak hanya bicara Kalimantan, hari ini kawan-kawan kita di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah, itu pun juga menjadi wilayah yang hari ini dikorbankan. Wilayah ruang hidup mereka dikorbankan, dikeruk dan digunakan untuk kepentingan material IKN. Segala euforia pembangunan IKN dengan segala macam kemegahan yang ditampilkan di media itu tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di lingkar tambang di wilayah-wilayah yang dikorbankan untuk kepentingan pemasok material IKN. Dan ini perlu menjadi catatan kritis buat pemerintah untuk berkomitmen terhadap tagline yang mengatakan IKN adalah kota keberlanjutan. Kalau kita melihat daripada konsep standarisasi keberlanjutan daripada sebuah kota, itu salah satunya adalah aspek keberlanjutan sosial ekonomi, bagaimana masyarakatnya dan bagaimana ekonominya. Dan kalau kita melihat banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Bahkan hari ini kawan-kawan, beberapa waktu lalu kami terhubung dengan salah satu buruh di IKN. Banyak sekali keluh kesahnya yang menyatakan bahwa banyak sekali perlakuan-perlakuan yang mungkin tidak tepat dan juga tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Dan ini menjadi hal yang menjadi poin catatan yang harus juga diselesaikan, bahwa bagaimana kesejahteraan teman-teman buruh pada konteks pekerja IKN. Salah satu contoh tersebut juga membuktikan kembali bahwa hadirnya pembangunan IKN juga perlu diuji ulang dan dievaluasi, bahkan kalaupun perlu harus dihentikan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Jika memang alasannya adalah pemindahan IKN di Kalimantan Timur adalah agar di tengah-tengah